masuk. Silahkan duduk. Baik, Sam, makasih ya udah datang hari ini. Ibu senang banget kamu bisa hadir di hari ini. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, tapi ya gini ya tuh capek-capek lah sedikit mana sekolah. Ini kelihatannya kamu lagi capek ya, tapi ibu sangat mengapresiasi kehadiran kamu hari ini. Itu sangat berbeda dengan sebelumnya. Lagi mata pelajaran apa di kelas? Pelajaran TK bagus banget. Baik, pelajaran kita ya. Udah izin dulu kan ya, ya. Sebelumnya di sini kamu tahu nggak kenapa harus datang ke sini? Tahu. Nggak tahu, oke. Berdasarkan laporan dari yang lain, dari wali kelas, dari guru dan dari yang lainnya, itu harus memanggil kamu di sini untuk ngobrol santai, ya. Oke, sebelumnya kalau misalkan ada yang ingin kamu ceritain, ada yang ingin kamu sampaikan, itu boleh banget loh. Karena di sini proses kerahasiaannya pasti terjaga. Jadi apapun yang sedang alami, yang sedang kamu rasakan, tenang aja. Semuanya kita keep kerahasiaannya terjaga, dijamin aman, insya Allah. Dan apapun yang akan kamu sampaikan, itu sampaikan aja secara terbuka dan jujur ya. Oke. Hari ini kita ngobrol santai aja ya. Boleh nggak sih itu tahu bagaimana sih perasaan kamu ketika kamu bersekolah, terutama saat kamu tahu nih kamu mau dipanggil ke BK, mau datang ke BK itu kenapa? Perasaannya gimana? Masa Bu? Oh senang gitu, karena ada yang mau kamu sampaikan ya. Oke. Kalau misalnya tadi ya ibu bilang ada laporan dari yang lain itu terkait dengan kehamilan dan juga tugas yang belum kamu selesaikan. Nah, berkenaan dengan hal itu, menurut kamu apakah itu yang menjadi beban kamu dan membuat kamu merasa lebih capek gitu hari ini? Beban dari tugas yang belum diselesaikan dan kehadiran kamu yang udah menumpuk dari semester lalu. Lumayan Bu lah. Jadi kayak kalau misalkan tugas-tugas belum beres teh, nanti tugas buat itu takut. Jadi takut ditagih sama guru. Oh iya. Jadi takut makin ditagih sama guru, takut menambah juga. Jadi pusing atau Jadi pusing nih. Ibu ngerti sih, ibu paham ya apa yang kamu rasain, yang kamu alamin. Itu hal wajar karena menjadi seorang siswa itu akan ada rasa dimana kita bosan untuk belajar, dimana kita malas untuk belajar, tapi jangan sampai menyurutkan semangat kita untuk belajar. Nah, kira-kira ada nggak sih mata pelajaran yang kamu sukai? PJOK, kenapa coba kamu suka PJOK? kegiatan kadang di luar, selalu di luar, kadang di dalam jarang. Jarang ya, kalau hujan mungkin ya. Berarti kamu menyukai aktivitas yang di luar ruangan daripada di kelas. Apakah itu terasa membosankan kalau di kelas? Bosan tuh di kelas. Bosan. Lebih suka yang kayak praktek. Oh, lebih suka yang praktek. Nah, itu menjadi dasar yang bagus karena kamu tahu apa yang kamu inginkan. Gitu. Ternyata belajar di ruang kelas. Di luar kelas ya, di luar kelas. Oke. Kira-kira selain PJOK ada lagi nggak yang kamu sukai? Ada, cuma PJOK aja. Oke. Kamu udah tahu nih apa yang kamu suka. Apakah itu menjadi semangat buat kamu di sekolah? Iya sih, kalau saya jadi kalau saya masih kenapa lagi nanti ada gitu ya dari kelas terus gitu. Apakah itu menjadi alasan kamu kalau misalkannya BK masuk itu kamu ingin di luar kelas karena menyenangkan?
BK masuk. Ya, yang waktu ini kelas itu di luar aja. Pernah kan? Oh iya. Yang di gazebo, yang di masjid. Nah, berarti kamu udah tahu nih apa yang kamu suka itu dari kualitas kamu menjadi hal yang kamu semangat untuk belajar. Ya, berarti sebenarnya kamu itu bisa loh belajar kalau misalnya lingkungannya aman, gurunya nyaman, ya nggak? Ya. Oke. Nah, gimana kalau misalnya kita kerjain dulu tugas yang menurut kamu agak menyulitkan? Bisa aja sih Bu. Bisa ya. Kalau misalnya kita selesai dulu satu-satu, insya Allah tugas-tugas kamu yang menuntut itu akan segera selesai karena kehadiran kamu yang kurang, jadinya tugasnya juga kurang. Kira-kira mau ngerjain apa dulu nih? Kalau misalkannya kita ngerjain tugas Bahasa Indonesia. bahasa Indonesia dulu, karena itu yang memang membutuhkan pemikiran yang cukup ini ya, harus abstrak dan juga harus pemikiran secara mendalam. Nah, kira-kira mau dikerjain kapan nih kalau misalkan yang bahasa Indonesia? Setiap jam sekolah kita ngerjain. Bisa ke salah satu mata pelajaran. Oke, untuk izin ya di satu hari, misalnya satu hari di pelajaran ini kita izin dulu. Ya, paham sih. Kira-kira ada nggak sih yang mau kamu sampaikan terkait kenapa sih kehadiran kamu itu kurang? Aku jarang ke sekolah. Gimana ya? Kadang tugasnya, terus kalau sakit ya emang sakit kan. Ya, Tapi kadang juga kita itu yang bikin susah. kenapa? Kalau sakit itu sakit dipercaya wae. Ya itu, kamu suka laporan biasanya kalau sakit? Di kelas. Siapa? Kalau itu apa sih kata? Oh, yang di kelas, dosen di kelas. Kalau wali kelas? Kalau kelas ya kadang ngapain kadang kan. Oh gitu? Ya, apakah karena kamu sering dianggap tidak percaya sakit, kamu jadi ini ya lah, udah masuk juga Enggak juga sih. Pokoknya gara-gara buru-buru lagi. kenapa kamu jadi gara-gara guru-gurunya? Kayak saat itu kan cuma Kenapa coba? namanya teh aku sama PTNT kan lagi cerita-cerita biasa aja. Ini cerita aku teh emang orang yang aku cerita teh ngomong kasar. Terus Tapi bikinannya teh ngedengar terus gak terima. Aku teh udah minta maaf ke bikinan, cuman bikinannya malah ngomong gini. Bikinannya teh malah ngomong, oh kelas mah cenah lebih seru tanpa Aisal ya kayak kemarin. Tapi kita teh ya udah we aku keluar aja Bu. Kata bikinannya sampai aku keluar aja. Keluar. oke, itu sampai sekarang masih menjadi permasalahan dengan yang bersangkutannya. Karena beliaunya masuk. Oke, apakah kalau tugas-tugasnya di mana dong? Dikerjain nggak? Oh, dikerjain nanti, tapi nggak mau langsung ketemunya gitu. Nggak jadi kumpulin aja. Oke, dengan guru yang lain ada nggak? Yang lainnya masih biasa aja gitu. Ada nggak sih hal yang kamu mau sampaikan kepada guru-guru misalnya yang ada di sini? Ini kalau misalnya kamu teh nggak masuk, kalau misalnya kamu teh nggak mau jadi tugas, pasti ada alasan kan balik semua ini. Coba kamu sampaikan apa? Pak Bu, saya tidak malas dan tapi memang saya itu coba apa yang disampaikan. Pusing sih Bu. Tapi kayak ke Bu Intan kemarin mah paling aku minta maaf aja soalnya kan kemarin nggak masuk pelajaran juga. Ini kan sekarang mau ngerjain lagi Indonesia juga buat tanggung jawab lagi. Bagus ya, berarti kamu udah tahu nih apa yang kamu lakuin itu harus ada konsekuensinya, harus ada
belum berarti kamu udah sadar sama apa yang kamu lakuin ya. Nanti tadi kita ngobrol sama Bu Ita. Mohon maaf terus ibunya maafin. sudah terjadi. Oke, bisa menjadi kursi jadi nanti ibu bantu pengajaran kelas ya ibu dampingi. Selain dari itu di kelas ada yang bikin kamu gak nyaman ya? Temen-temennya misalnya nyebelin, rese atau cukup Kadang we ya cukup mah ih. cukup banget gitu. Jadi bikin kamu gak nyaman di kelas. Nyaman tapi gitu ya lah gimana orang cukup ya Iya ya, jadi sudah dibilangin kalau misalkannya selain Friendster ada nggak teman dekat kamu? ada Rizky, Oke, Tidak di kelas. Oke. Apakah mereka juga yang membuat kamu bisa melakukan sekolah? Oke, bagus ya. Selain dari kamu sadar akan tanggung jawab atas tugas-tugas yang harus kamu selesaikan, kamu juga mempunyai support system yaitu teman-teman kamu sendiri. Nah, kita akan terus berproses. Nanti kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya untuk memfollow up atau memantau sejauh mana perkembangan tugas kamu selesai. Iya, perubahannya gitu, termasuk kehadiran. Apakah kamu bulan ini ada alfanya lagi atau tidak? Ibu akan mengubah semuanya. apa ada Kemarin kenapa? ya itu karena udah gimana ya udah tahu gak bakal dipercaya kalau misalnya sakit ya udah apa ya jadi ya udah gitu terus ini aja nih Kata siapa? oke bagus bicara Ah gitu. oh saking kok eta membatin gitu ya itu dipercaya dulu gitu. Kenapa nggak coba ngobrol sama Bunike gitu? Udah ibu sama Bu Nike Pernah tapi ya terus kata Bu Nike nanti cuma ibu ngobrol sama sekretarisnya kalau misalnya sakit biasanya kamu sakit apa? karena sih nah yang aku nggak pernah yang nggak dipercaya teh yang aku sakit dari tanggal 20 Oktober sampai tanggal 4 September Oh itu lama ya? ya aku tinggal ke dokter Sampai apa? nggak tahu panas gitu sih teh tapi nggak turun seminggu jadi gitu ya nggak bisa ngomong panas kayak ada tidur tuh Kayak tapi mama, tapi kalau misalkan bangun teh lemas banget mama gimana? Mama juga udah nyuruh ke dokter biar dapat surat izin cuman pas aku ke dokternya lupa minta surat izinnya Oh iya, tapi udah dapat obatnya kan? ada Terus kadang-kadang nggak ada yang jemput gitu? mana Gak ada yang nanyain? waktu itu teh Pak itu balik ke kelas pernah datang ke kelas Kemana? di belakang kan aku tidur di belakang baru pas September kenapa Oh, beda rumah apa gimana? ya kan dulu mah nyambung nih rumah aku teh nah, karena itu kamar aku teh di atas di rumah depan cuman waktu itu mah aku lagi di belakang sama kan sakit Oh iya. Kalau boleh tahu, kamu anak keberapa sih? kedua Punya kakak berarti? Cewek cowok? Oh cewek, udah kerja. belum beda sekolah Satu angkatan. beda seangkatan Oh, Beda dia seangkatan. kelas 9. 9. Oh, di mana sini? Seperti 97. Oh, ini kemudian. Mana? Terus adik ini punya? dua Dua. Jadi 4 dong anaknya. Yang dua itu umur berapa? yang ketiga teh mungkin aku kelas 5 teh Ya pasti SD berarti ya. kalau Cewek cowok. misalkan misalkan yang keempat misalkan Masih itu masih kecil banget ya. Tapi orang tapi tua. emang tapi mau naik ke SD gitu Oh iya. SD kelas 1 berarti ya sekarang. Orang tua kamu ada di rumah? Ada. Ayah kerja? ya sempat ya yang kerja baik Oh benar. Sempet apa tadi? enggak Kerja apa? bengkel Oh, di bengkel. Kalau ibu? dulu ya itu kayak ngurus Di rumah. Di rumah makan. gitu Jadi di rumah cuma ada satu
nah, ayah ibu dan anak-anaknya. Ada nggak sih yang kamu di rumah dari kakak atau adik yang paling dekat sama kamu? Kakak dan masih seini ya, nggak beda jauh umurnya, jadi tahu. Yang adik mah belum tahu. Itu dua-duanya cowok tadi adiknya apa? Saya tadi cewek. Oh yang tadi cewek, jadi cewek, cowok cewek. Oh. Berarti umur mama kamu nggak tahu umur ya? Tahu 30 atau 40. Oh semoga ya. Ayah juga sama. Yang mau udah 40 mah. Oh ayah juga. Ada ulang tahun lagi tadi. Berarti nggak pernah dirayain dong, kasihan. Ngerayain sendiri, gue suka bawa gue sendiri gitu. Oh masa? Ya. Dikasih kadang gitu. Oke. Jadi ini ya inisiatif sendiri. Coba ada nggak sih yang ingin kamu sampaikan untuk diri kamu sendiri aja deh. Coba kamu mau ngomong apa nih sama Aisyah? Apa coba? Aisyah sebenarnya apa ya? Saya itu jadi aku tuh pengen berubah, jadi pengen lebih baik lagi, cuman pengen berubah lagi kayak susah gitu. Tapi emang udah diusahain dari waktu itu juga, cuman ada aja kan. Berani. Berani, oke. Yang terpenting kamu udah tahu apa yang akan kamu lakuin ya, yaitu berubah menjadi lebih baik lagi. Karena tidak selamanya apa yang kita jalani hari ini itu akan terus seperti itu. Dunia berputar ya. Misalnya sekarang kamu yang seperti ini dari kehadiran kurang, tugas belum dikerjain. Siapa tahu nanti masalah kamu rajin datang ke sekolah, rajin belajar, tugasnya dikerjain. Kamu harus ingat satu hal, selama 3 bulan ini kamu harus selesai mengerjakan tugas dikarenakan ini akan mempengaruhi kamu. Harus ingat itu konsekuensinya. Kalau misal ada laporan lagi dari guru-guru yang lain terkait dengan di kelas, itu akan memberatkan kamu untuk naik kelas. Ya, itu catatan yang harus kamu ingat. Seperti halnya di kelas lah contohnya, jam pelajaran ini kok nggak ada, jadi nggak ada. Nah itu tuh akan mempengaruhi kenaikan kelas kamu, karena nanti guru tersebut akan laporan ke guru kamu. Gitu. Ini Aisyah gini. Nanti akan memberatkan mulai susah untuk guru BK-nya membantu kamu bahkan hal-halnya itu terdengar kalau banyak guru-guru yang memang tidak ridho kalau naik kelas. Maka dari itu, yuk kita sama-sama mulai dari sekarang, dari 3 bulan ini kita mencoba memperbaiki dari hal yang kecil aja, ya. Nanti dari hal yang kecil itu berdampak menjadi perubahan yang besar buat kamu. Kalau memang kamu rasa sekolah ini penting buat kamu, silakan ubah pandangan kamu, pikiran kamu untuk menjadi lebih baik lagi. Ibu yakin, ibu percaya Aisyah bisa, Aisyah mampu, dan Aisyah akan lulus. Dan ibu meyakini itu, insya Allah. Ya, oleh itu kita sama-sama berjuang untuk menyelesaikan semua masalah. Mungkin untuk pertemuan hari ini itu sudah diselesaikan saja dulu. Kita akan berlanjut di minggu depan di sesi selanjutnya, yaitu berkenaan dengan mengecek tugas yang sudah dikerjakan, dan juga ada pembahasan yang harus dilanjutkan di minggu berikutnya. Terima kasih ya kamu sudah hadir hari ini. Ibu sangat menghargai apa yang kamu sampaikan pada hari ini. Kamu sangat terbuka dan jujur, dan ibu sangat berterima kasih karena kamu percaya sama ibu untuk ngobrol pada hari ini. Insya Allah kepercayaan yang kamu sampaikan akan memberikan kepada ibu akan ibu jaga sebaik mungkin, asal kita bisa bekerja sama untuk merubah perilaku tersebut. Oke, ibu bantu kamu mengerjakan tugas, mendampingi, membimbing kamu, tapi juga harus mengajarkan apa yang harus kamu kerjakan. Kalau
Ada yang mau disampaikan? Nggak ada. Ya, kalau ada yang mau disampaikan langsung aja ke mereka lagi. Nanti kita ngobrol lagi. Untuk kayaknya cukup sekian. Saya akan Aisyah untuk jadi mengucapkan terima kasih saya. Terima kasih ya.